Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Nadia. Saya dari kelas PKI 4D dengan NIM 238413014. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil laporan konseling individual kemarin, yaitu dengan nama klien berinisial NDA, umur 19 tahun, dilaksanakan pada hari Minggu 11 Mei 2025 bertempat di rumah klien. Klien mengeluhkan terjebak dalam hubungan yang tidak sehat atau hubungan yang toksik dalam berpacaran, serta dia mengalami kekerasan secara verbal, emosional, serta kontrol yang berlebihan dari pasangannya. Klien ini didiagnosis PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Klien menceritakan bahwa dia mengalami trauma atas kejadian tersebut dan trauma ini disebabkan oleh kekerasan secara verbal yang dilakukan oleh pasangannya. Selanjutnya ada prognosis. Yang pertama ialah penyelesaian masalah. Dalam kasus ini, yang pertama, klien menjaga jarak dan memberikan ruang untuk pemulihan, yaitu klien bisa menghindari kontak dengan orang yang membuat dia trauma jika itu memungkinkan. Dan kedua, dia fokus pada pembangunan lingkungan yang aman dan positif untuk mendukung pemulihannya. Yang kedua, mendapatkan dukungan dari orang yang terpercaya. Bisa dengan curhat kepada teman, saudara, orang tua untuk mendapatkan dukungan tersebut. Terus jangan takut untuk meminta tolong atau bantuan kepada yang profesional seperti konselor atau pergi ke psikiater. Mengembangkan kebiasaan positif dan self-care, yaitu bisa dengan melakukan aktivitas yang menyenangkan dan dapat menimbulkan kesehatan mental seperti olahraga, meditasi, atau melakukan hobi yang disenanginya. Ada juga menjaga kesehatan dengan pola makan yang teratur dan seimbang dan dengan tidur yang cukup. Terus kemudian fokus membangun harga diri dan kepercayaan diri, karena orang yang mengalami toxic relationship ini seringkali merasa dirinya tidak berharga. Ada alternatif pendekatan atau teknik dalam pemecahan masalah ini. Yang pertama, bisa menggunakan pendekatan psikoanalisis yang berfokus pada eksplorasi pengalaman tidak sadar dan masa lalu klien untuk mengungkap penyebab trauma. Melalui teknik asosiasi bebas dan pemahaman siklus kekerasan, terapi ini membantu korban memproses trauma, mengatasi kecemasan, dan membangun kesadaran diri guna keluar dari hubungan yang toksik ini. Adapun teknik yang digunakan dalam konseling kali ini ialah teknik rasional emotif behavior terapi atau REBT yang berfokus pada identifikasi dan perubahan keyakinan irasional klien menjadi lebih rasional. Melalui beberapa tahapan, konselor mengajak klien untuk mengonfrontasi dan mengganti pola pikir irasional tersebut dengan pemikiran yang lebih sehat dan mendukung kesejahteraan psikologisnya. Selanjutnya ada pendekatan atau teknik konseling atau treatment. Teknik rasional emotif behavior terapi atau REBT dapat digunakan untuk menangani masalah toxic relationship ini dengan membantu individu mengubah pola pikir rasional menjadi irasional. Ada beberapa pendekatan dalam teknik REBT yang bisa diterapkan, yaitu yang pertama, pendekatan kognitif.
Teknik kognitif yaitu membantu individu mengubah cara berpikir dengan beberapa tahapan seperti mengenalkan konsep berpikir secara rasional, terus mendorong individu untuk mempertimbangkan sudut pandang yang baru, menghadapi keyakinan irasional secara langsung, dan melatih individu untuk menerapkan pola pikir yang baru. Kemudian ada teknik emotif, yaitu mengubah respon emosional terhadap hubungan yang tidak sehat, yaitu bisa dengan memainkan peran untuk memahami situasi dari perspektif lain, kemudian mengembangkan gambaran diri yang lebih positif, terus melatih keberanian dalam mengungkapkan perasaan dan batasan, serta mencontoh perilaku sehat dari orang lain. Dan yang terakhir ada pendekatan behavioristik, yaitu memodifikasi perilaku negatif bisa dengan memberikan penghargaan atas perilaku positif tersebut, kemudian mencontoh perilaku sehat dari lingkungan sosial, serta mengamati dan meniru perilaku dari individu yang memiliki hubungan sehat. Pendekatan ini bertujuan untuk membantu individu keluar dari pola hubungan yang merugikan dan membangun pemahaman yang lebih sehat tentang diri mereka sendiri serta hubungan dengan orang lain. Kemudian ada proses konseling. Pada sesi pertama pada hari Minggu 11 Mei 2025, yang pertama ada tahap awal. Pada tahap awal ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama membangun hubungan atau rapport building. Jadi seorang konselor ini harus menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi klien agar klien ini merasa percaya dan mau untuk berbagi pengalaman atau cerita tanpa ada rasa takut untuk dihakimi. Kemudian ada asesmen atau pemahaman mendalam. Konselor akan mendengarkan secara aktif pada cerita klien dan mengidentifikasi pola hubungan yang bermasalah serta memahami dampak emosional dan psikologis yang ditimbulkan. Kemudian klien diberikan wawasan awal tentang mekanisme coping sehat yang dapat membantu mengelola emosi dan stres yang muncul akibat hubungan yang toksik ini. Yang kedua ada tahap pertengahan. Pada tahap ini konselor mulai mengeksplorasi masalah yang dialami oleh klien secara lebih mendalam. Tujuannya yaitu agar klien dapat memperoleh pandangan baru terhadap masalahnya, termasuk mengenali akar penyebab dari trauma ini dan pola hubungan yang tidak sehat ini. Konselor mengajak klien untuk membahas awal mula terjadinya toxic relationship. Kemudian konselor melakukan evaluasi ulang terhadap masalah yang dihadapi klien untuk memastikan pemahaman yang akurat dan perkembangan selama proses konseling. Ini penting untuk menyesuaikan intervensi yang diberikan sesuai kebutuhan klien. Terus dalam teknik rasional emotif behavior terapi atau REBT, pada tahap ini atau tahap pertengahan ini membentuk klien mengenali dan mengubah pola pikir irasional yang muncul akibat hubungan toxic relationship menjadi pola pikir yang lebih rasional dan mendukung penyembuhan psikologisnya. Konselor mengajak klien untuk meningkatkan kesadaran diri dan memperbaiki cara pandang terhadap diri sendiri dan hubungan interpersonalnya. Kemudian ada tahap tindak lanjut. Pada tahap ini konselor menilai apakah ada perubahan dalam perilaku klien dan psikologis klien setelah melalui sesi konseling, seperti berkurangnya kecemasan dan munculnya sikap positif yang ada pada diri klien. Konselor juga mengevaluasi yang bertujuan untuk
mengukur efektivitas konseling yang telah dilakukan, seperti memastikan apakah klien ini dapat mengatasi trauma dalam hubungan yang toksik, dan pada tahap ini juga klien diharapkan untuk menerapkan hasil konseling dalam kehidupan yang nyata. Kemudian ada hasil yang dicapai. Konseling menunjukkan adanya perubahan yang positif seperti peningkatan empati dan penghargaan terhadap diri sendiri, serta kemampuan untuk mengubah pola pikir irasional menjadi rasional meskipun gejala trauma seperti rasa cemas, takut, atau ketidakpercayaan diri ini sempat atau sering muncul. Pada penerapan teknik rasional emotif behavior terapi atau REBT berhasil membantu klien mengatasi pikiran negatif dan membangun kembali kepercayaan diri serta kemampuan mengambil keputusan yang tepat. Terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.